Tikam Samurai 5. Ke Dallas menuntut balas. Episode 73. Pesawat yang ditompangi si bungsu baru saja mendarat di lapangan Paya Lebar, Singapura. Dia berjalan kaki ke bagian dowane. Tak banyak yang dia bawa. Hanya sebuah tas berisi 4 atau 5 setel pakaian, kemudian sebuah tongkat kayu. Tas tangan itu dia jinjing, jadi dia tak usah menunggu lama untuk bisa keluar. Dalam perjalanan menuju tempat keluar, sebuah pesawat LKM milik Belanda dia lihat mendarat pula di ujung landasan. Melihat pesawat dari Belanda itu dia segera teringat pada situasi Indonesia yang baru saja dia tinggalkan. Presiden Soekarno sedang gencar-gencarnya atas nama rakyat Indonesia menuntut dikembalikannya Irian Barat ke tangan Indonesia. Beberapa benturan kecil telah terjadi di sekitar Irian antara pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda. Belanda tetap bersikeras mempertahankan Irian di bawah kekuasaannya. Tak lama setelah pesawat itu berhenti, kelihatan turis-turis Belanda turun. Pakaian mereka beraneka warna. Lelaki perempuan. Ada firasat aneh yang tiba-tiba saja menyelusup di hati si bungsu, melihat turis-turis tersebut turun dari pesawat KLM. Dia tak segera keluar dari tempat pemeriksaan. Ada beberapa saat dia menanti. Sampai akhirnya turis-turis itu juga masuk ke ruangannya. Ketika itulah seorang lelaki menepuk bahunya. Dia menoleh, dan, "Fabian," serunya sambil bangkit dan segera saja kedua lelaki itu berangkulan. "Hai, kau kelihatan kurus, Letnan," ujar mantan kapten baret hijau itu sambil mengucek-ngucek rambut di kepala si bungsu. "Masih kau ingat dia?" Berkata begitu si kapten menunjuk seorang negro bertubuh atletis. "Tongki," seru si bungsu begitu mengenali lelaki itu. "Letnan Bungsu," seru Tongki si negro. Mereka segera saling peluk. Si bungsu terharu, mendengar kedua bekas pasukan baret hijau dari Inggris ini masih memanggilnya dengan sebutan Letnan. Pangkat itu memang pernah diberikan padanya ketika mereka akan berperang melawan sindikat penjualan wanita di Singapura ini beberapa tahun yang lalu. Semacam pangkat tituler, sebab kemahirannya ternyata melebihi kemahiran rata-rata anggota baret hijau itu dalam hal bela diri. Mana teman-teman yang lain? Mereka mempersiapkan perjalanan kita. Nanti kita akan berkumpul di rumahku. Hei, sejak tadi engkau memperhatikan turis-turis itu, bisik Kapten Fabian ketika menyebut kalimat terakhir ini. Si bungsu kagum juga, ternyata kawannya ini mengetahui apa yang dia perhatikan. "Saya ingin tahu di mana mereka menginap, Kapten," katanya pelan, "itu mudah diatur. Juga hal-hal lain yang dirasa perlu tentang identitas mereka. Mudah diatur, Tongki akan menyelesaikannya." Si bungsu segera ingat pada teman negronya yang bernama Tongki itu. Seorang ahli menyamar dan menyusup yang nyaris tak ada duanya. Tongki mengerdipkan mata. Kemudian si bungsu meninggalkan lapangan udara Paya Lebar itu bersama Fabian. Meninggalkan Tongki di sana. Mencari informasi tentang turis-turis tersebut. Mereka menuju sebuah mobil Cadillac besar berwarna hitam metalik. "Mobilmu, Kapten?" "Yap, kau kaya sekarang, bukan aku, tapi ayahku. 2 tahun yang lalu ayahku meninggal di Inggris. Dia tak punya ahli waris selain aku dan ibuku. Kini ibuku ada di sini. Kau bisa bertemu nanti. Ayahku meninggalkan harta tak tanggung-tanggung. Barangkali dia dulu korupsi." Si bungsu menatap heran. "Ah tidak, ayahku seorang bangsawan." Kapten itu tersenyum, menjalankan mobilnya keluar areal pelabuhan. Mereka meluncur di jalan raya. "Turis yang kau curigai tadi, apakah mereka dari Belanda?" Fabian bertanya sambil menyetir mobil. "Iya, nampaknya mereka dari Belanda. Saya mendengar bahasa yang mereka gunakan." "Kau khawatir bahwa mereka sebenarnya akan menuju Irian Barat?" Si bungsu menoleh pada kawannya itu. Dia hanya menduga semulanya. "Apakah kapten ini mengetahui lebih jauh?" "Saya mengikuti berita-berita yang terjadi di negerimu, Bungsu. Saya punya bisnis di Singapura ini. Dan salah satu negeri terdekat, salah satu negeri di mana ekonomi Singapura terkait, adalah negerimu. Saya mengikuti setiap yang terjadi di sana. Dan kami bukannya tak tahu,
Saat ini banyak sukarelawan Indonesia yang telah diterjunkan di daratan Irian. Sukarelawan yang tak lain daripada pasukan-pasukan komando. Saya tak bersimpati dengan pemimpin negaramu, bungsu. Terlalu dekat dengan komunis. Saya hanya simpati denganmu. Saya juga pernah mendengar bahwa ada pasukan-pasukan organik Belanda yang telah diselusupkan ke Irian. Dan, mana tahu, karena tak dapat mengirim pasukan secara terang-terangan, mereka justru memakai jalur turis, bukan? Si bungsu tak menjawab. Selama di Indonesia dia memang tak tertarik sedikitpun soal Irian Barat itu. Masalah yang dia hadapi adalah masalah di mana dia berada secara langsung, yaitu di tengah kecamuk pergolakan PRRI. Dia hanya mendengar soal Irian Barat itu dari siaran-siaran radio. Tapi begitu sampai di negeri orang, entah mengapa, ada saja suatu rasa yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata, betapa rasa solidaritas, rasa bangga terhadap tanah air, dan rasa amarah terhadap orang yang ingin meneruskan penjajahan, tiba-tiba saja meresap demikian dalamnya. Cukup banyak yang Anda ketahui, Fabian. Saya harap, saya dapat cerita yang cukup banyak pula. Tentang negerimu, di sini tak ada yang dirahasiakan bungsu. Semua terbeber tanpa ada yang disembunyikan sedikitpun. Dibeberkan oleh puluhan wartawan Barat dan Timur dalam berbagai bahasa. Namun saya kurang tahu apakah ada pasukan Belanda yang dikirim lewat Singapura atau tidak, itu memang dirahasiakan Belanda. Kini ada satu soal yang ingin saya katakan padamu. Bekas Kapten Baret Hijau itu tak melanjutkan ucapannya. Dia menghentikan mobilnya di depan sebuah bangunan. Si bungsu segera ingat bangunan itu. Hatinya berdegup kencang. Gedung itu adalah gedung konsulat Indonesia. Dia pernah di sini beberapa tahun yang lalu. Atase militer di konsulat adalah sahabatnya, Overste Nurdin. Teman seperjuangannya ketika melawan Belanda di Pekanbaru. Lebih daripada itu, istri atas militer itu adalah Salma. Gadis yang meninggalkan bekas amat dalam di hatinya. Ingat gedung ini? Tanya Fabian. Apakah mereka masih di sini? Si bungsu balik bertanya. Perlahan Fabian menjalankan mobilnya kembali. Tidak, mereka telah pindah. Mereka kini di India. Overste Nurdin menjabat sebagai atase militer di New Delhi. Sudah lama mereka pindah. Setahun yang lalu, Anda hadir di sini ketika dia pindah. Sahabatmu adalah juga sahabat saya, bungsu. Demikian juga mereka memperlakukan kami. Kami mereka anggap penggantimu. Kami mereka undang dalam tiap acara resepsi yang diadakan konsulat. Demikian pula ketika Overste itu dipindahkan. Pada acara perpisahan dengannya, kami juga diundang. Si bungsu menarik nafas, membayangkan masa lalunya ketika di Bukit Tinggi. Mobil yang mereka kendarai meluncur terus di jalan-jalan kota Singapura yang kelihatan bersih dan teratur. Di suatu tempat, di daerah Petaling Jaya, mobil itu membelok ke sebuah pekarangan yang amat luas dan berpagar tinggi. Jauh di tengah pekarangan itu tegak sebuah rumah model tahun 1800 yang antik. Padang rumput pekarangan luas itu berwarna hijau bersih. Dan di tengah lapangan hijau itu, rumah antik tahun 1800 itu seperti muncul tiba-tiba. Berwarna putih kemerlap dengan lampu-lampu kristal. Putih bersih di tengah permadani hijau. Benar-benar pemandangan yang mempesona. Di depannya ada taman dengan pohon-pohon bonsai dan bambu Cina. Ini rumahku. Di sini aku dan ibuku tinggal, bungsu. Fabian berkata sambil menghentikan mobilnya. Seekor anjing jenis pudel yang lucu berlari menyongsong. Ini bukan rumah, Fabian. Ini istana. Kata si bungsu tak habis-habisnya mengagumi rumah bertaman yang ditata dengan selera aristokrat itu. Mari kita menemui ibu. Si bungsu melangkah menaiki tangga bersusun 4 panjang-panjang. Nyaris sepanjang bahagian depan rumah tersebut. Dan di pintu, berdiri ibu Fabian. Perempuan tua itu kelihatan anggun dan berwajah ramah. Fabian mengenalkan si bungsu pada ibunya. Tak berapa lama mereka berada di rumah, sebuah mobil sedan lain muncul dan berhenti di halaman. Dari dalamnya keluar Tongki, negro yang ahli menyamar itu. Mereka berkumpul di ruang samping.
Siapa turis-turis itu sebenarnya? Kapten Fabian memulai pembicaraan. Tongki tak segera menjawab. Dia menghirup jus dingin yang dia ambil dari lemari es. Ada 60 turis dari Belanda, Jerman dan Skotlandia. 10 di antaranya perempuan. Tapi dari 50 lelaki yang mengaku turis itu, saya rasa 40 di antaranya adalah tentara reguler. Saya tak yakin mereka orang Skotlandia, Jerman atau bangsa manapun, mereka itu orang Belanda. Saya berani bertaruh. Dan saya berhasil mendapatkan ini dari salah satu kantong mereka. Tongki memberikan sehelai kertas kepada Kapten Fabian. Kertas itu dikembangkan di atas meja. Si bungsu melihat kertas itu tak lain daripada sebuah peta. Peta Singapura. Saya juga memiliki peta itu, ujar si bungsu. Dia mengambil dari kantongnya sebuah peta yang nyaris sama. Peta itu adalah brosur pariwisata yang dapat diambil gratis di airport Paya Lebar. Ini hanya peta pariwisata yang dibagikan gratis, katanya. Peta itu memang mirip sekali. Di sana ditunjukkan beberapa tempat wisata, beberapa pulau dan teluk, pelabuhan dan terminal taksi, bank dan lapangan udara. Tidak, bungsu. Ini memang mirip dengan milikmu. Tapi ini ada bedanya. Ini. Fabian lalu menunjuk ke sebuah teluk di selatan Singapura. Tak begitu kentara, namun jelas ditandai dengan pensil. Tanda yang tak begitu menyolok. Kemudian Fabian juga menunjuk beberapa titik di pelabuhan Singapura. Tanda beberapa kapal yang berlabuh. Ini adalah kapal-kapal dagang. Tapi ada bedanya. Di teluk ini, dengan tanda pensil bergambar garis bengkok ini, adalah semacam kode dalam kemiliteran, bahwa di sini ada kapal selam. Dan ini, kapal-kapal dagang yang ditandai ini, di antara puluhan kapal dagang di pelabuhan, ada 5 kapal perang yang disulap seperti kapal dagang. Meriam-meriam dikamuflase sedemikian rupa, sehingga sepintas nampaknya seperti tumpukan peti barang. Papar Fabian. Si bungsu tak bisa bicara saking kagetnya. Mereka akan menyerang Indonesia. Akhirnya dia berkata, barangkali tidak, tetapi mereka akan membalas jika presidenmu yang condong ke komunis itu memerintahkan menyerang Irian Barat. Si bungsu menatap Fabian dan Tongki bergantian. Kalian mengetahui rahasia ini sejak lama? Tidak, saya juga baru mengetahuinya. Tidak, saya mengetahuinya sejak melihat peta ini. Harus saya akui bungsu, bahwa saya mencium gerakan tentara Belanda secara diam-diam ingin menyelusup ke berbagai wilayah yang berbatasan dengan negerimu. Betapun juga di Irian Barat masih terdapat ribuan orang Belanda, yang sewaktu-waktu harus mereka selamatkan nyawanya. Dan maaf di antara kita tak ada rahasia bungsu. Saya orang Inggris dan saya cenderung sependapat dengan politik pemerintah negeri saya, bahwa negerimu cenderung ke komunis. Banyak peralatan perang yang didatangkan Soviet ke negerimu. Mulai dari karaben, pesawat jet, sampai ke kapal-kapal perang dan kapal selam. Di Asia Tenggara, negerimu lah yang terkuat dewasa ini. Sepi sesaat. Si bungsu menatap peta yang ditandai itu. Di mana terhadap kapal selam dan kapal-kapal perang yang dikamuflase sebagai kapal dagang. Apakah pihak konsulat RI di Singapura mencium juga hal ini? Artinya, apakah pihak Indonesia telah mengetahui bahwa Singapura secara sah atau tidak sah, kini telah dijadikan semacam pangkalan perang asing untuk menyerang Indonesia? Pertanyaan itu tetap disimpan dalam hati sampai esoknya. Mereka bertiga mengunjungi berbagai tempat di Singapura. Fabian membawanya ke pelabuhan. Di sana kelihatan puluhan kapal di tengah laut sedang buang jangkar. Beberapa buah di antaranya adalah kapal perang, bungsu, bisik Fabian. Si bungsu mencoba meneliti. Tapi kapal-kapal itu berlabuh jauh di tengah teluk. Kalaupun ada yang berlabuh dekat, dia pasti takkan mengenal kapal yang dikamuflase tersebut. Dia tak paham tentang kapal-kapal perang. Ketika mereka berada dalam sebuah kedai kopi, Fabian yang tengah membawa sebuah majalah berseru pelan. Hei, perang telah mulai di negerimu, bungsu. Perang di Laut Aru. Seorang komodor Indonesia meninggal, baca ini. Fabian memberikan majalah terbitan Inggris, The Economist, yang tengah dia baca kepada si bungsu.
Si bungsu mengambilnya dan membaca di halaman pertama tentang peperangan itu. Majalah terkemuka Inggris itu tidak menunjukkan sikap berpihaknya dalam pemberitaan yang disiarkannya. Koran itu hanya mengutip beberapa keterangan tentang Perang Laut Aru itu. Selain mengutip keterangan Alri, koran itu juga mengutip keterangan Maijen Ahmad Yani selaku Panglima Operasi Pembebasan Irian Barat. Juga mengutip keterangan pihak Belanda dan keterangan yang disiarkan Radio Australia. The Economist memberitakan bahwa pertempuran antara kapal perang Indonesia dan kapal perang Belanda itu terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1962 jam 21 waktu setempat. Artinya baru 2 hari hal itu terjadi tatkala si bungsu membaca peristiwanya di Singapura. Keterangan pihak Alri adalah sebagai berikut. Kesatuan Alri sedang mengadakan patroli di perairan Indonesia, di sekitar Kepulauan Pulau Aru ketika tiba-tiba diserang oleh Kesatuan Angkatan Laut Belanda dan juga dengan pesawat udara. Kesatuan Alri yang dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso terdiri dari beberapa kapal cepat torpedo MTB-2 dalam serangan tersebut. Satuan Alri memberikan perlawanan yang gigih untuk mempertahankan diri. Pertempuran berlangsung selama 1 jam. Pengumuman Alri itu tidak menyebutkan kerugian, baik di pihak lawan ataupun di pihak Alri. Namun The Economist lebih lanjut menyiarkan pula keterangan Jenderal Ayani, selaku Panglima Operasi Pembebasan Irian Barat sebagai berikut, tidak benar Indonesia mencoba melakukan invasi sebagaimana dituduhkan Belanda. Tidak benar Indonesia bermaksud melakukan pendaratan di Irian. Sebab tipe kapal yang dipakai adalah MTB-2 bukan imbangan kapal-kapal Belanda yang dikerahkan itu. Andai kata Alri ingin menyerang, tentu kekuatan yang dikerahkan paling tidak mesti seimbang dengan kekuatan Belanda. Sebuah kapal cepat torpedo MTB-2 tenggelam dalam serangan itu. Pihak Belanda yang dikutip oleh The Economist menyiarkan sebagai berikut, Komando Angkatan Laut Belanda di Irian Barat mengeluarkan sebuah pengumuman resmi tentang pertempuran di Laut Aru yang disiarkan di Den Haag hari Senin malam, bahwa kapal-kapal perang Indonesia yang dengan kecepatan tinggi sedang menuju ke Irian Barat telah melepaskan tembakan ke kapal-kapal Belanda. Dalam pertempuran yang kemudian terjadi, sebuah kapal torpedo cepat Indonesia terbakar dan kapal-kapal Belanda berhasil menangkap awak kapalnya yang mencoba menyelamatkan diri dalam sebuah sekoci karet. Jumlah prajurit Indonesia yang tertawan tersebut lebih besar jumlahnya dari awak yang diperlukan oleh sebuah kapal torpedo seperti yang tenggelam itu. Jumlah awak kapal MTB-2 yang normal adalah 20-30 orang. Tapi MTB-2 Indonesia itu mengangkut 70-90 orang. Hal ini menunjukkan pihak Indonesia sedang berusaha melakukan pendaratan di pantai Irian Barat. Dikutip pula oleh The Economist, siaran radio Australia, bahwa Belanda menawan 50 prajurit Indonesia dalam pertempuran di Laut Aru. Siapakah yang melepaskan tembakan? Belanda atau Indonesia? Kantor berita, AFP, mewartakan pula dari Hollandia. Kapal-kapal Belanda mulai menembak ke suatu formasi kapal-kapal perusak Indonesia di perairan teritorial Belanda yang sedang bergerak ke arah pantai selatan Irian Barat. Kemudian kantor berita, DPA, lebih lanjut menyiarkan bahwa di antara tawanan perang yang berada di tangan Belanda dalam peristiwa di Laut Aru itu, terdapat beberapa jenazah. Satu di antara jenazah itu adalah jenazah Deputi KSAL Yos Sudarso dan Nakhoda RI Macan Tutul Wiratno. Mereka dimakamkan di Kaimana, di bumi Irian Barat. Berita DPA itu mengutip siaran resmi Departemen Pertahanan Belanda. Si bungsu meletakkan majalah itu. Fabian dan Tongki berdiam diri. Mereka bertukar pandang. Perang telah dimulai, ujar si bungsu sambil menatap jauh ke laut. Ke kapal-kapal dagang dari puluhan negara di dunia yang kini buang jangkar di Teluk Singapura. Yang mana di antara itu yang merupakan kapal perang Belanda. Tiba-tiba si bungsu berdiri. Berjalan ke depan rumah minum itu. Pada sebuah rak, dia meraih sebuah brosur pariwisata Singapura. Membawa brosur itu ke meja di mana mereka duduk bersama. Membuka dan mengamatinya. Di mana kapal selam menurut peta rahasia kemarin? Tanyanya pelan. Fabian menunjuk sebuah teluk di bahagian selatan pulau itu. Di depan teluk itu ada sebuah pulau kecil.
Nampaknya kalau benar kapal selam Belanda itu ada di sana, maka dia tersembunyi dari pandangan orang. Daerah daratan teluk itu memang tak berpenghuni. Teluk di situ, seperti umumnya teluk di sekitar Pulau Singapura, adalah teluk yang lautnya tak terbilang dalam. Namun dengan lindungan pepohonan, terutama pohon-pohon beringin dan bakau yang memang menjadi ciri khas pantai pulau tersebut, 2 atau 3 buah kapal selam dengan aman dapat merapat ke pantai. Bersembunyi di bawah naungan dedaunan. Bagi Singapura nampaknya tak pula ada alasan untuk menolak kehadiran kapal selam itu, sebab Singapura adalah bahagian dari Malaysia, negara persemakmuran Inggris. Dan mereka punya hubungan baik dengan Belanda. Si bungsu menatap peta itu. Kemudian menatap ke laut. Di mana kapal-kapal perang yang disulap seperti kapal dagang itu? Tanyanya pelan. Fabian dan Tongki menatap ke laut. Ke kapal besar kecil yang buang jangkar. Mereka berada di antara kapal-kapal yang banyak itu, bungsu. Jawab Fabian. Si bungsu berdiri, melipat peta tersebut dan memasukkannya ke kantongnya. Hei, akan kemana? Tanya Fabian begitu melihat si bungsu bergerak. Ini urusanku, kawan. Ada sedikit pekerjaan yang harus kulakukan. Hei sobat, kau tak dapat meninggalkan kami begitu saja. Apapun yang akan kau lakukan, terutama bila bersangkut paut dengan kapal selam dan kapal perang itu, kau tak dapat bekerja sendirian. Tenaga kami kau butuhkan, ujar Fabian sambil membayar minuman. Si bungsu tak berkata. Dia naik ke mobil, disusul Tongki dan Fabian. Kau akan menenggelamkan kapal selam itu bukan, kawan? Fabian bertanya sambil menjalankan mobilnya. Si bungsu menatap kapten itu. Si kapten bekas baret hijau tentara Inggris itu ternyata cepat sekali menebak. Benar, bukan. Saya tak tahu caranya, makanya ku katakan, kau butuh kami, tapi kalian tak menyenangi politik negaraku yang pro-komunis, benar. Soekarno akan membawa negerimu ke kemelaratan yang tak bertepi bila memilih komunis sebagai sahabatnya. Tapi dalam hal meledakkan kapal selam Belanda itu, kami tak berniat membantu negaramu. Kami hanya ingin membantumu. Kita telah terikat dengan sumpah persahabatan. Ingat, kami akan membantumu. Sepi. Si bungsu tak tahu harus menjawab bagaimana. Mobil menuju ke suatu daerah di luar kota. Di sebuah perempatan mereka berhenti. Tongki melompat turun, menuju ke sebuah telepon umum. Menelepon beberapa saat, Lau naik kembali ke mobil. Siapa saja yang dapat kau hubungi? Tanya Fabian begitu Tongki duduk di bangku belakang. Sony, ahli peledak itu. Jawab Tongki. Setengah jam kemudian, mereka sampai ke sebuah rumah yang terletak di tengah rerimbunan pohon. Si bungsu segera ingat, di rumah ini dahulu mereka merencanakan penyerbuan terhadap kelompok penjual perempuan di kota ini. Tak lama setelah mereka berada di rumah itu datang Sony, bekas sersan Green Beret yang ahli peledak itu. Dengan senyum lebar dia menyalami dan memeluk di si bungsu. Hei, akan ada pesta nampaknya. Katanya, kau punya pengetahuan tentang kapal selam. Fabian memburunya dengan pertanyaan. Tenang, tenang. Kenapa terburu amat? Saya masih ingin bercerita dengan orang Indonesia kita ini. Apa ada perang yang harus kita selesaikan segera? Fabian segera meninggalkan mereka. Masuk ke kamar yang di kanan. Tak lama kemudian muncul lagi dengan beberapa batang dinamit serta beberapa kotak karton dan beberapa gulung kabel. Oke, Kapten. Tapi jelaskan dulu, apa yang akan kita kerjakan? Ujar Sony. Si bungsu akan menceritakannya padamu. Sony menatap si bungsu. Si bungsu membawa temannya itu keluar. Mereka berjalan di pekarangan yang dipenuhi pepohonan. Si bungsu menceritakan tentang Kemelut Irian Barat, termasuk terbunuhnya Komodor Yos Sudarso di Laut Arafuru. Kemudian tentang kapal selam yang ada di teluk itu. Sony mengangguk mengerti. Kau ingin kita berbuat sesuatu dengan kapal selam itu, bukan? Si bungsu mengangguk. Sony tersenyum, lalu masuk ke rumah. Di dalam, Fabian dan Tongki sudah mulai meramu beberapa buah dinamit. Kapan kita ke teluk itu? Tanya Sony. Secepatnya. Kini Tongki harus ke sana.
Teliti beberapa buah kapal selam di sana, berapa orang awaknya, berapa jauh dari tepi pantai, berada di atas air atau di dalam airkah, berapa orang yang menjaga di pantai dan tempat-tempat penjagaannya, ujar Fabian kepada Tongki. Negro yang setia itu segera bangkit dan tanpa banyak bicara berjalan keluar. Tak lama kemudian terdengar suara mobil meninggalkan pekarangan rumah itu. Fabian dan Sony meneruskan membuat persiapan. Si bungsu yang tak mengerti sama sekali pada bahan-bahan peledak hanya menatap saja dengan diam kedua sahabatnya itu bekerja. Hampir sejam pekerjaan itu. Selesai merakit dinamit, Sony mengeluarkan makanan dari lemari es. Ada daging dan telur serta beberapa jenis makanan kaleng. Sony memanggang daging itu di pemanggang di atas bara kayu. Kemudian membuat telur mata sapi. Lalu memotong roti. Dan mereka makan dengan lezat. Selesai makan siang, mereka bertiga mempersiapkan peralatan untuk menyelam. Mulai dari scuba, yaitu tabung zat asam yang terbuat dari besi, masker kepala yang juga dari besi sampai pada pistol. Tak seorang pun yang bicara selama mempersiapkan peralatan itu. Kemudian ketika alat-alat itu selesai mereka siapkan, mereka duduk di ruangan depan. Fabian mengambil sebuah buku dari lemari kemudian membawanya ke ruang depan di mana si bungsu dan Sony tengah membaca koran-koran lama. Pernah membaca buku ini? Si bungsu menoleh. Melihat kulitnya saja dia tahu tak pernah mengenal buku itu sebelumnya. Dia menggeleng. Fabian mengambil tempat duduk di sisi si bungsu. Buku ini pantas kau baca. Bahkan bukan hanya Anda saja, tetapi barangkali juga pantas dibaca oleh semua pimpinan negaramu. Dia meletakkan buku itu di meja. Sebuah buku cukup tebal. Si bungsu masih belum meraihnya. Namun dapat membaca judul dan pengarang buku tersebut. Buku itu karangan James Mosman, penulis asal Inggris. Judul bukunya Rebels in Paradise Indonesia Civil War. Buku itu bercerita banyak sekali tentang negerimu, bungsu. Tentang Indonesia, dan lebih khusus lagi tentang Minangkabau. Yaitu cerita tentang PRRI. Cerita tentang kenapa mereka memberontak dan kenapa mereka kalah. Fabian menceritakan isi buku itu sambil meneguk minuman kaleng yang diambil dari lemari es. Tak dapat tidak, si bungsu jadi tertarik jadinya. Dia memang tak mengerti sama sekali tentang politik. Dan dia tak mau ikut campur masalah itu. Dia seorang awam. Sekolahnya hanya sampai SMP. Kemudian terbengkalai. Nasib telah menyeretnya ke dalam badai dan gelombang kehidupan yang tak kunjung menghempas ke pantai yang tentram. Nasib dan penderitaan jua yang telah menyeretnya sampai ke Jepang, ke Singapura dan Australia. Dan nasib serta kebetulan otaknya sedikit encer saja, makanya dia dapat belajar bahasa Jepang dan Inggris. Barangkali kedua bahasa itu tak dia kuasai sebagaimana tamatan perguruan tinggi, namun sekedar untuk hidup, dia memahami kedua bahasa tersebut. Buku ini tak boleh masuk ke negerimu, bungsu. Saya tahu beberapa orang pimpinan politik dan wartawan yang menyelusup kemari. Mereka kasak-kusuk mencari buku-buku atau majalah yang menulis tentang negerimu, tentang pimpinan-pimpinan negaramu. Aneh juga bukan? Orang terpaksa pergi jauh-jauh dari rumahnya, bertanya kepada orang lain tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Itu pertanda, di dalam rumahnya dilarang berbicara tentang kebenaran. Begitulah negerimu kini, sobat. Kau bisa baca buku ini. Barangkali tak semuanya benar, namun kau dapat menjadikannya sebagai pembanding. Kau tahu tentang rumahmu, kemudian kau dengar orang bercerita tentang rumahmu itu, maka kau akan ketahui mana yang benar mana yang tak benar. Si bungsu meraih buku itu. Buku itu dicetak buat pertama kali di tahun 1961. Kulitnya berwarna merah putih dan hitam. Sudah cetakan kedua. Di kulit luar itu ada gambar sepotong tangan yang seperti menggapai, ada bercak-bercak darah dan lingkaran yang tak mengerti dia apa maksudnya. Nampaknya kulit buku itu dirancang dengan selera setengah pop. Warna hitam dan merah, selain ingin menggambarkan keseraman, juga ingin menimbulkan suasana misteri. Namun kesan tak menarik tak bisa disembunyikan dari ilustrasi itu.
Kalau ada yang menarik barangkali adalah judulnya itu. Tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Lebih eksplisit, buku itu memang bercerita tentang PRRI. James Mosman melukiskan dalam bukunya itu saat-saat sebelum dan sesudah diproklamasikannya PRRI bulan Februari tahun 1958. Lalu diceritakannya juga tentang tentara APRI yang dipimpin oleh Kolonel Ahniat Yani ketika mendarat di Padang. Kemudian perkembangan berikutnya, baik di Sumatera Barat maupun Indonesia pada umumnya. Si bungsu membalik-balikan buku itu dan membacanya beberapa halaman. Dalam buku itu diterangkan bahwa James Mosman wawancara langsung dengan beberapa tokoh PRRI, dan dari sana dia menuliskan pandangannya, antara lain, 1. Tokoh-tokoh PRRI ternyata menganggap rendah lawan-lawannya. Dalam hal ini adalah Tentara Pusat dan Soekarno. Sikap inilah yang kelak menyebabkan PRRI lebih cepat dikalahkan. Dalam salah satu halaman, ada wawancara James Mosman sebagai berikut. Suatu hari dia bertanya kepada Kolonel Simbolon, bagaimana Kolonel bisa menafsirkan kalau Soekarno tidak akan mengirimkan tentaranya untuk mendarat di Sumatera untuk menyerang Anda di sini. Simbolon yang posisinya adalah Menteri Luar Negeri PRRI, cepat menjawab, Soekarno tak punya keberanian untuk itu. Dan Kolonel Dahlan Jambek di Bukit Tinggi amat senada jawabannya dengan Simbolon ketika ditanya Mosman, katanya, Soekarno will never dare invade us here. Soekarno tidak akan punya keberanian menyerang kami di sini. Padahal waktu itu semua orang tahu kalau APRI sudah menduduki Pekanbaru dan Rengat. Artinya untuk melangkah ke Sumatera Barat tinggal melangkahkan sebelah kaki saja dari dua tempat itu. Lebih lanjut Mosman menuliskan, kemudian ternyata tokoh-tokoh PRRI dibuat amat kaget ketika mendengar Soekarno memerintahkan APRI menyerbu ke Padang. Ketika serangan itu dilakukan, pasukan Kolonel Ahniat Yani mendarat di Tabing lewat udara dan di Pantai Padang lewat kapal-kapal perang. Ternyata tak sebutir peluru pun ditembakkan PRRI sebagai perlawanan. Padahal yang mendarat dengan parasut di lapangan udara Tabing amat mudah ditembaki dari bawah. Selain itu yang mendarat di Pantai Padang dengan mudah pula disapu. Karena Pantai Padang memiliki benteng yang amat tangguh yang tegak dengan kukuh menghadap lautan. Benteng itu dibuat oleh ahli-ahli perang Jepang untuk menghadapi ekspansi sekutu di tahun 1943. Tapi benteng-benteng yang menghadap ke laut itu, yang bakal tak mampu ditembus oleh peluru meriam kapal-kapal perang APRI, betapun besarnya meriam kapal tersebut tak pernah dipergunakan PRRI karena tidak adanya koordinasi. James Mosman menuliskan itu karena dia berada di Padang tatkala tentara Ahniat Yani melakukan pendaratan. 2. Tokoh-tokoh PRRI bersikeras bahwa akhirnya merekalah yang akan menang. Mereka bersikeras karena berkeyakinan kalau Soekarno adalah pihak yang salah, mereka di pihak yang benar. Padahal peperangan bukan hanya masalah siapa yang salah ataupun benar, tetapi juga meliputi juga masalah persenjataan, taktik dan strategi. Banyak contoh bahwa yang benar diluluhlantakkan oleh yang salah, hanya karena yang benar itu tak menjalankan otaknya, sementara yang salah itu pintar orangnya. Mr. Syafruddin Prawira Negara, Perdana Menteri PRRI yang ditanya Mosman di Padang Panjang tentang bagaimana perasaannya mengenai pasukan lawan yang saat itu mengepung Sumatera Tengah, menjawab, mereka APRI tak dapat berbuat untuk menyakiti kami. Tuhan berada di pihak kami. God is our side. Dan tak lama setelah jawabannya ini, selang beberapa bulan, Syafruddin ternyata menyerah, yaitu pada tanggal 28 Agustus tahun 1961 di Padang Sidempuan. Kemudian Mosman mewawancarai Kolonel Ahniat Yani, selaku Komandan Operasi tanggal 17 Agustus di Padang. Apakah Anda heran tidak ada perlawanan sama sekali dari PPRI? Yani menjawab, tidak begitu heran, orang-orang Minang ini Anda tahu, mereka di hatinya adalah tukang-tukang kumango. Mereka adalah pedagang kaki lima, shopkeepers. Mereka bercakap terlalu banyak untuk menjadi prajurit yang baik. Di halaman lain, si bungsu membaca tulisan Mosman sebagai berikut, sejak hari-hari pertama perang saudara itu, Mosman mempunyai kesan yang pelik. Adapun Simbolon dan pemimpin militer yang lain,
pendiri-pendiri sesungguhnya dari Gerakan Otonomi Sumatera Tengah tidak pernah mengharapkan akan harus berkelahi sama sekali untuk kepercayaan-kepercayaan mereka. Mereka mengira akhirnya akan berunding di meja konferensi dengan Soekarno. Menurut Mosman pula, pasti Syafruddin tak pernah mengira akan terjadi segalanya itu. Yakni PRRI akan diserang dengan kekuatan tentara oleh Jakarta. Sampai saat-saat akhir, dia percaya pada bantuan pasukan dan sekutu-sekutunya, prajurit-prajurit, politisi dan dunia barat. Kekalahan tak masuk akal baginya, karena dia percaya perjuangannya adalah benar. Ketika dilihatnya prajurit-prajurit PRRI tak mampu menghadapi serangan udara dan tak punya keinginan untuk menewaskan sesama orang Indonesia, atau dibunuh oleh mereka dalam suatu pertarungan untuk mana mereka tidak begitu aktif perasaan simpati mereka, maka dia jauh lebih terkejut daripada perwira-perwira yang mengangkatnya ke atas jabatan pemberontaknya. Itulah tulisan Mosman tentang Syafruddin Prawira Negara. Selanjutnya, wartawan Inggris itu mencerca Syafruddin dengan pedas. Dalam bukunya itu dia menulis, Syafruddin seorang kerani, bernafsu, picik. Ia adalah kerani bank yang akhirnya lepas lalang dan merampok bank. Tapi Mosman tak pernah menjelaskan kebenaran tuduhan pedasnya, bank mana saja yang dirampok oleh Syafruddin. Di halaman lain, si bungsu membaca tentang PRRI itu sebagai berikut, tokoh-tokoh PRRI tampaknya sangat mengandalkan bantuan Barat. Sebab PRRI berjuang antara lain untuk menghancurkan komunis di Indonesia. Namun ketika bantuan itu tak kunjung datang, atau kalaupun datang tapi tak menentu dan dalam jumlah yang nyaris tak ada arti untuk mempersenjatai beberapa resimen, sementara tentara APRI telah mendesak terus, mereka tak dapat berbuat lain, kecuali menyumpah dan amat kecewa. Dalam suatu wawancara antara Mosman dengan Simbolon di Mes Perwira Padang Panjang pada tanggal 15 April tahun 1958, saat itu APRI telah maju cukup banyak, dia berkata, kami memerlukan pesawat-pesawat pemburu. Hanya 2 atau 3 pemburu jet. Satu malah dengan penerbang yang baik, yang akan menghasilkan tipu muslihat. Kami akan mampu menahan majunya pasukan Nasution. Mengapa Barat tak melihat hal ini? Mengapa mereka tak mempunyai cukup kepercayaan buat mengirimkan beberapa pesawat pemburu, yang buruk sekalipun? Tak lama lagi, jika bantuan itu datang juga, keadaan sudah akan terlalu terlambat. Itu ucapan Simbolon. Dalam buku itu juga Mosman memperjelas siapa yang dimaksud oleh tokoh-tokoh PRRI itu dengan teman Barat itu. Mosman menunjukkan peranan Central Intelligence CIA dari Amerika dalam kemelut perang saudara itu. Sebelum pecah perang saudara, beberapa tokoh PRRI bertemu dengan agen-agen CIA di Sumatera dan di lain-lain tempat. Hanya dia tak merinci tempat-tempat pertemuan itu, tak menyebutkan kota dan tempat serta waktunya. Kemudian menurut Mosman, salah satu sebab kenapa PRRI berantakan dari dalam ialah karena diproklamirkannya Republik Persatuan Indonesia (RPI) dibonjol tanggal 7 Februari tahun 1960. Republik ini merupakan gabungan antara PRRI dengan pasukan Darul Islam di Aceh dan Sulawesi Selatan. Adapun di yang fanatik Islam amat tak berkenan di hati orang permesta yang beragama Kristen seperti Vence Sumual, Alex Kawilarang, Simbolon dan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Proklamasi PRRI itu adalah awal dari perpecahan di kubu PRRI dan permesta. Pemberontakan itu dianggap selesai sejak Presiden Soekarno memberikan amnesti dan abolisi secara umum terhitung tanggal 5 Oktober tahun 1961. Si bungsu meletakkan buku tebal itu di meja. Menatap pada kedua temannya bekas tentara baret hijau itu. Buku itu tak ada di Indonesia bukan? Tanya Fabian. Si bungsu menatap buku tersebut. Dia menggeleng. Saya tak tahu. Saya tak berminat pada masalah-masalah begini di sana. Saya bukan politisi, bukan militer, bukan cerdik pandai. The Rebels saya tak tahu buku mana yang boleh beredar dan mana yang tidak di negeri saya itu. Lagi pula, saya bukan orang terdidik yang menyukai buku, ujarnya jujur tentang dirinya. Buku itu memang dilarang di negerimu, bungsu. Sebab,
Meskipun sebahagian besar bicara tentang kelemahan PRR1, dia juga bicara tentang kelemahan dan kesalahan yang dibuat oleh presidenmu, oleh para menteri dan pemimpin negeri kalian yang goblok, serakah dan pengecut. Si bungsu menatap wajah temannya itu. Mukanya jadi merah. Betapapun juga, rasa nasionalismenya jadi tersinggung. Dia tahu, tak semua pimpinan di negerinya sejelek yang diucapkan Fabian. Tapi bekas kapten tentara baret hijau ini memaki mereka sama rata. Fabian segera menyadari jalan pikiran temannya itu. Sorry, kawan. Saya memang agak emosi. Soalnya negerimu itu amat condong ke komunis. Sebahagian besar rakyat kalian kini menjerit kelaparan. Sementara segelintir orang-orang berkuasa, atau yang dekat dengan penguasa, hidup mewah. Si bungsu masih tetap diam dan masih menatap Fabian. Fabian bicara lagi. Negerimu itu sesungguhnya negeri yang amat kaya, kawan. Di sana, matahari bersinar sepanjang zaman. Negerimu negeri yang amat sangat dilimpahi rahmat Tuhan. Apapun yang kalian tanam di sana hidup dan tumbuh dengan subur. Untuk kemudian menghasilkan panen yang melimpah. Di sana tak ada musim gugur, tak ada musim salju yang memunahkan seluruh jenis tumbuhan. Tidak, negerimu panen bisa berlangsung sepanjang zaman. Tapi kenapa rakyatmu melarat? Kenapa kelaparan? Apa yang tak ada di sana? Sebutlah emas, perak, minyak, batu bara, timah, tembaga, lada, pala, beras, pisang dan 1000 macam sayur mayur. Apalagi yang kalian butuhkan. Tapi rakyat kalian tak bisa turun ke sawah, ke ladang dengan aman, sebab banyak teror dan intimidasi politik. Mereka tak dapat turun ke laut menangkap ikan yang melimpah, karena bajak laut sepertinya ada di mana-mana. Tidak hanya bajak laut dalam arti harafiah, tetapi pembajak dalam segala hal. Segelintir pemimpin kalian terlalu sewenang-menang. Cobalah renungkan, di negeri yang kaya raya dan subur seperti itu, orang harus membeli beras dengan kupon, membeli minyak dan garam dengan kupon. Bukankah di kampungmu, di Minangkabau ada istilah ayam di lumbung mati kelaparan? Nah, itulah yang terjadi dengan rakyat Indonesia, kawan. Tidak dapat tidak si bungsu kagum atas ucapan Fabian. Begitu banyak yang dia ketahui tentang Indonesia. Sesuatu yang dia sendiri tak begitu memahaminya. Banyak yang kau ketahui tentang negeriku, kawan. Katanya pelan sambil melempar pandangan keluar. Saya mengetahuinya lewat koran. Apakah menurut dugaanmu semua yang ditulis koran itu benar? Koran di negeri ini berbeda dengan koran di negerimu, sobat. Wartawan di negeri ini, dan di negeri kami, berbeda dengan wartawan di negerimu. Wartawan di negeri kami menulis fakta. Dan mereka tak takut sedikit pun pada resiko yang ditimbulkan oleh fakta yang mereka ungkapkan. Itulah sebabnya kenapa kami menaruh kepercayaan kepada wartawan-wartawan kami. Percaya pada apa yang mereka tulis. Tidak seperti wartawan di negerimu, yang menulis hanya demi periuk nasi. Memang ada wartawan jempolan di negerimu, yang tak mau kompromi dengan penguasa yang tak benar. Saya mengenal nama beberapa orang di antaranya, Mohtar Lubis dan Rosihan Anwar. Tapi mereka telah disikat penguasamu, masuk bui dan korannya dibredel. Selebihnya, wartawan-wartawan di sana kebanyakan adalah pelacur, atau tukang peras. Barangkali tak semua, masih cukup banyak yang baik. Namun lebih banyak yang tak baik. Mereka menulis apa yang menyenangkan hati para pimpinan saja. Bukankah di negerimu ada istilah ABS-isme? Asal Bapak senang. Nah, kami memang mempercayai wartawan kami. Karena umumnya mereka bukan pelacur jurnalistik. Si bungsu terdiam. Tentang jurnalistik, dunia kewartawanan, dia benar-benar tak mahfum seujung kuku pun. Fabian lalu bangkit, menuju ruang dalam. Dari lemari buku dia memilih beberapa saat. Kemudian membawa keluar sebuah buku. Duduk dan meletakkan buku itu di depan si bungsu. Dia melihat dan membaca judul buku tersebut, The Rebels. Ditulis oleh Brian Crozier. Nampaknya penulis ini juga orang Inggris. Buku ini, kawan,
adalah sebuah buku studi tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Dunia II. Tidak hanya memuat tentang pemberontakan PRRI Permesta di Indonesia, tetapi juga memuat dan menelaah pemberontakan Fidel Castro terhadap Batista di Cuba, Ho Chi Minh di Vietnam dan Ben Belia di Afrika, dua yang terakhir memberontak melawan Perancis. Lalu Uskup Besar Makarios di Pulau Kreta yang memberontak terhadap Inggris. Agar engkau tak lelah, saya akan uraikan secara singkat isi buku ini, yaitu jika engkau berminat. Jadi engkau tak perlu membaca keseluruhan isinya. Fabian menatap di bungsu, menanti jawabannya. Si bungsu memang berminat, dia mengangguk. Memang lebih baik mendengar saja resume buku itu secara garis besar, daripada harus membacanya, yang menilik tebalnya mungkin harus dibaca selama sepekan. Barangkali banyak istilah dan bahasa yang tak dia ketahui. Dia hanya faham bahasa Inggris untuk sehari-hari. Meski lancar tapi tak mendalam, sekadar cukup untuk makan. Fabian kemudian membalik-balik buku The Rebels itu, seperti mencoba mengingat garis besar isinya. Sementara di bungsu dan Sony menanti dengan diam. Kemudian Fabian memulai, menurut Brian Crozier, pola pemberontakan bersifat konsisten, melalui 3 tahap. Pertama, teror, kedua perang gerilya, ketiga perang besar-besaran. Tentu tidak semua pemberontakan diakhiri, tidak semuanya mencapai tahap kedua dan malah sedikit sekali yang sampai pada tahap ketiga. Hanya pemberontakan PRRI Permesta yang sungguh luar biasa, karena dia tak memenuhi ketiga pola tadi. PRRI dimulai di mana pemberontakan harus diakhiri dan itu pun kalau dia sudah berhasil yakin dengan proklamasi suatu pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang diproklamasikan di Padang dalam bulan Februari tahun 1958 oleh Syafruddin Prawiranegara. Ini dengan cepat disusul dengan taraf ketiga, yaitu perang besar-besaran, yaitu tatkala pemerintah pusat melancarkan ofensifnya di Sumatera dan Sulawesi pada April dan Mei tahun 1958. Kekalahan kaum PRRI Permesta di taraf ketiga, mendesak mereka ke taraf kedua, yakni perang gerilya di hutan dan di gunung, melawan pasukan pemerintah pusat. Tak lama kemudian tindakan mereka memasuki taraf pertama dalam bentuk yang lebih lunak berupa pembakaran kebun-kebun dan gudang-gudang karet. Barangkali karena urutannya yang terbalik itulah, maka pemberontakan anti-Soekarno dan anti-komunis yang dilancarkan PRRI Permesta menjadi gagal. Kemudian menurut Brian, sebab lain kegagalan PRRI itu adalah 1. Tidak adanya persiapan yang cukup dalam bidang militer. 2. Tidak dilakukannya persiapan untuk kemungkinan kudeta di Jawa sebagai pusat kekuasaan. 3. Tidak adanya leadership, dalam arti tak adanya seorang tokoh yang merupakan tokoh nomor 1. 4. Tak adanya perahasiaan mutlak di pihak pemberontak tentang apa yang hendak mereka lakukan, dan mereka malah mencari publisitas seluas-luasnya tentang apa yang bakal mereka kerjakan. Demikian sebab-sebab kegagalan pemberontakan kaum kolonel dan kaum ekonom ini menurut Brian Crozier yang ditambahkannya pula, mereka kekurangan kekuatan dan dukungan rakyat, istimewa di Jawa, yang akan menjamin keberhasilan. Dan adalah perbuatan edan saat mereka memproklamirkan sebuah pemerintahan di bulan Februari tahun 1958 di Padang. Dalam pada itu, menurut buku The Rebels ini, Presiden Soekarno tak bisa bebas dari tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Sesungguhnya pemberontakan PRRI Permesta tak bakal terjadi jika ia berlaku sebagai negarawan yang mempunyai pandangan yang luas. Tapi ternyata dia tak mempunyainya dan tak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan pemberontakan itu. Soekarno bertanggung jawab pula atas memberi kesempatan amat luas bagi berkembangnya dengan pesat Partai PKI. Fabian berhenti bicara, menatap pada si bungsu. Kemudian melanjutkan perlahan, Soekarno, presidenmu itu, terlalu memberi hati pada komunis. Itu kesalahan utamanya. Sebaliknya dia justru amat curiga pada angkatan perangnya, terutama angkatan darat. Itu kesalahannya kedua. Padahal, angkatan darat yang setia padanya, dapat dia gunakan menjadi alat stabilisator. Tapi sebaliknya, angkatan darat di negerimu,
di bawah pimpinan Jenderal Nasution, terlalu lemah dalam menghadapi komunis. Lemah dalam pengertian terlalu ikut memberi hati. Padahal mereka, komunis itu, telah menikam Angkatan Darat di Madiun pada tahun 50. Banyak perwira TNI AD yang mereka bunuh. Seyogyanya, Angkatan Darat harus memerangi mereka habis-habisan. Namun negerimu adalah negeri yang aneh. Partai yang demikian jelas-jelas memerangi dan membunuhi sebuah angkatan, bisa hidup dan jadi besar bersama angkatan itu. Nah, kawan, itulah isi buku Brian Crozier ini. Apakah benar atau tidak, terserah engkau untuk menilainya. Kalau saja buku ini boleh beredar di Indonesia, barangkali akan besar manfaatnya sebagai kaca pembanding bagi pemimpin negerimu. Mungkin tak semua yang ditulis ini benar, tapi bukankah orang luar bisa menilai lebih objektif, karena penulis buku ini tak terlibat langsung dalam sengketa di kedua pihak. Si bungsu tak memberikan komentar. Dia sama sekali memang tak mengerti masalah politik. Segala yang dia dengar dan dia ketahui tentang negerinya lewat buku atau lewat ucapan Fabian di Singapura ini, hanya akan jadi sekedar pengetahuan saja. Lagi pula dia tak tahu kapan dia akan kembali ke Indonesia. Entah akan kembali entah tidak. Negeri yang akan dia turut amatlah jauhnya. Dallas, ibu kota negara bahagian Texas di Amerika Serikat sana. Dia tak tahu di mana negeri itu. Asing dan jauh. Dia harus ke sana. Dia harus menentukan Michiko. Mereka menyelusup di antara pepohonan. Samar-samar, di seberang sana kelihatan kapal selam itu berada di bawah naungan pohon beringin. Kapal itu muncul di permukaan laut, geladaknya sama rata dengan air. Dua orang marinir kelihatan mondar-mandir di atas geladak itu. Menara komando kapal itu kelihatan mencuat ke atas. Fabian berjongkok. Sekurang-kurangnya ada sebuah keuntungan bagi mereka kini. Tongki yang ahli menyamar dan menyelusup itu berhasil mendapat informasi bahwa seluruh awak kapal saat ini berada di konsulat Belanda. Yang tinggal di kapal hanya 5 orang, yaitu seorang melayani radio, seorang di kamar mesin, seorang perwira jaga dan 2 orang marinir yang kelihatan mondar-mandir di geladak dengan senapan mesin di tangan. Si bungsu menyelusup cepat dari balik-balik pohon, dan ikut berjongkok dekat Fabian. Demikian pula Tongki. Mereka hanya bertiga di pantai ini. Hal itu disengaja, sebab jumlah yang banyak bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Dengan personil yang sedikit, kebebasan bergerak lebih terjamin. Dalam keseluruhan operasi ini, mereka hanya berempat orang. Seorang lagi, yaitu Miguel Sanchos, keturunan Spanyol Amerika Latin, bertugas mengawasi rumah diplomat Belanda di mana tengah dilangsungkan resepsi dengan awak kapal selam itu. Miguel bertugas mengawasi dan melaporkan kalau ada di antara mereka yang tiba-tiba saja meninggalkan ruangan resepsi menuju ke daerah kapal. Hal mendadak begitu bisa saja terjadi. Sebab antara kapal selam dengan rumah diplomat itu dihubungkan dengan radio. Kalau orang di kapal merasa ada yang tak beres, ada bahaya mengancam, maka mereka bisa mengirim isyarat ke rumah sang diplomat. Dan orang-orang kapal itu akan segera meninggalkan rumah itu menuju kapal. Bila itu terjadi, Miguel bertugas sendirian dengan cara apapun jua, mencegah orang-orang tersebut sampai ke kapal. Kalau tak bisa mencegah secara total, maka harus diusahakan sebuah kecelakaan atau insiden untuk memperlambat mereka. Dan untuk keseluruhan operasi itu, baik yang di rumah si diplomat, maupun yang di kapal, telah disepakati untuk tak akan mengambil korban jiwa. Persyaratan itu ditetapkan oleh Fabian pada si bungsu. Sebab betapapun jua, Fabian tak punya permusuhan dengan Belanda atau Indonesia. Secara etis, Fabian sebenarnya tak suka ikut campur. Namun rasa persahabatan, rasa saling setia kawan melebihi segalanya. Itulah yang menyebabkan Fabian dan kawan-kawannya membantu si bungsu. Bersambung ke episode 74.